Selamat datang di Mushroomcaster, cara cerdas menikmati belajar. Dengerin sampai habis, karena di sini banyak ilmunya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mushroomcaster, tempat menikmati cara belajar yang cerdas. Pokoknya fleksibel kayak jam kerja anak kreatif. Saya Mas Rom yang akan menemani kamu ngobrolin hal-hal seru seputar dunia digital dan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita punya topik yang menurut saya hampir mustahil untuk nggak nyambung sama kehidupan kamu. Video. Yes, video. Dari TikTok sampai YouTube, dari Reels Instagram sampai Zoom Meeting. Rasanya hampir tiap detik hidup kita ditemani layar bergerak ini. Dan biar obrolannya nggak cuma jadi opini saya yang sok tahu, saya sudah kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah pakar videografi sekaligus peneliti ekonomi digital yang sudah malang melintang di berbagai proyek internasional. Beliau juga pernah jadi konsultan untuk beberapa platform video besar. Katanya sih pernah juga diundang Netflix, tapi bukan buat casting ya. Hehehe. Please welcome Elena PhD. Haha, halo, terima kasih banyak. Wah, kalau tadi dibilang Netflix, jangan-jangan audiens kira saya pernah main drama Korea. Sayangnya enggak, tapi kalau jadi cameo lewat Zoom meeting sih sering banget. Hehehe. Iya tuh, sekarang kan karir cameo Zoom itu nyata banget ya. Jadi buat teman-teman pendengar, Dr. Elena ini selain pakar videografi, juga meneliti dampak ekonomi digital, khususnya bagaimana konten visual, terutama video, mempengaruhi perilaku masyarakat. Beliau pernah jadi visiting researcher di University of Amsterdam, terus terlibat di riset tentang creator ekonomi di Asia Tenggara. Jadi kalau ngomongin soal video dan ekonomi, beliau ini udah the right person in the right frame. Aduh, the right frame, itu kayak tagline YouTuber banget ya. Nah, itu dia. Tapi serius, kita semua tahu kalau video sekarang udah bukan cuma hiburan. Dia udah jadi bagian integral dari cara kita berinteraksi. Coba aja, komunikasi sama keluarga jauh, pakai video call. Belajar resep baru, tinggal nonton tutorial. Kerjaan kantor, meeting online. Belanja, wah sekarang live shopping malah jadi tren besar. Konsumsi video kita itu udah berubah drastis dalam 10 tahun terakhir. Dulu kita harus nunggu sinetron jam 7 malam, sekarang tinggal buka HP. Konten apapun bisa langsung kita pilih. Dari sisi sosial, video bikin kita lebih dekat atau malah lebih addicted ya, tergantung cara pandang. Dari sisi ekonomi, video jadi senjata utama bisnis buat jualan, promosi, sampai bangun kepercayaan konsumen. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Dr. Elena tentang fenomena ini. Gimana video mengubah hidup kita, bukan cuma dari sisi gaya hidup, tapi juga dari sisi pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi siap-siap, obrolannya bakal seru, insightful, dan mungkin ada bumbu-bumbu lucu biar nggak kaku. Oke, kita masuk ke sesi pertama kita, yaitu video sebagai cerminan kehidupan sosial. Nah, topik ini menarik banget, karena kalau dipikir-pikir, cara kita menampilkan hidup ke publik sekarang benar-benar berubah. Dulu, kita punya album foto. Ada yang cetak, ada yang disimpan di hard disk. Kalau mau pamer liburan, kita bawa album ke rumah teman. Sekarang, cukup upload Reels atau Stories. Semua orang bisa langsung lihat dalam hitungan detik. Pertanyaannya, kenapa sih format video singkat kayak TikTok atau Instagram Reels itu begitu populer? Iya, ini menarik banget. Secara psikologis, manusia itu suka dengan cerita yang cepat, padat, dan emosional. Video pendek punya kekuatan itu. Dalam 15 detik aja kita bisa ketawa, bisa belajar resep, atau bahkan merasa termotivasi. Selain itu, algoritma sosial media memang didesain untuk bikin kita betah. Semakin pendek videonya, semakin banyak konten yang bisa kita konsumsi dalam waktu singkat. Dari sisi sosial, video pendek ini juga jadi bentuk bahasa baru. Anak-anak muda sekarang lebih sering mengingat momen dalam bentuk video ketimbang foto. Jadi kayak ada perubahan budaya. Dari sekedar mengabadikan momen, menjadi membagikan pengalaman yang bergerak. Betul banget. Jadi bukan cuma soal visual, tapi juga soal ritme kehidupan. Kalau foto itu kayak titik berhenti, video itu kayak aliran. Kita bisa ngerasain lebih banyak nuansa di dalamnya. Nah, oke, sekarang saya mau kasih satu pertanyaan kuis buat kamu yang lagi dengerin. Jawab di kolom komentar ya. Menurut kamu, alasan utama kenapa video singkat jadi begitu populer adalah A. Karena lebih mudah dibuat, B.
karena lebih menarik perhatian otak manusia. C. Karena algoritma sosial media mendorongnya. D. Semua jawaban benar. Nah, silakan jawab di komentar. Nanti kita lihat mayoritas audiens lebih condong kemana. Ini kayak tes psikologi ringan ya. Tapi jujur, jawaban D itu memang paling deket dengan kenyataan. Ada faktor teknis, ada faktor psikologis, dan ada faktor sistem. Jadi semuanya bekerja bareng-bareng. Oke, lanjut. Kalau kita bicara soal komunikasi, sekarang kan video call atau video conference udah jadi hal yang super normal. Bahkan banyak orang bilang, kalau dulu meeting artinya duduk di ruang rapat. Sekarang meeting artinya buka kamera dan cek sinyal internet. Iya banget. Dan menariknya, adopsi video call ini melonjak drastis waktu pandemi. Tapi setelah pandemi, kebiasaan itu nggak hilang, justru makin kuat. Dalam konteks pribadi, kita bisa lebih dekat dengan keluarga atau teman yang jauh. Dalam konteks profesional, video conference bikin kerja lintas negara jadi jauh lebih gampang. Bahkan, ada riset dari McKinsey yang menunjukkan bahwa produktivitas tim global meningkat karena video conference. Tentu ada sisi negatifnya juga, misalnya Zoom fatigue. Tapi pada dasarnya, komunikasi visual berbasis video sekarang udah jadi norma sosial yang diterima. Jadi video nggak lagi sekedar hiburan, tapi juga jadi infrastruktur sosial. Dari ngobrol sama orang tua sampai pitching ide bisnis, semua lewat video. Nah, ada satu aspek lagi yang penting banget. Video sebagai ekspresi diri. Betul, video itu lebih personal dibanding teks atau foto. Dengan video, kita bisa dengar suara, lihat ekspresi wajah, bahkan gaya bicara. Itu bikin koneksi emosional jadi lebih kuat. Misalnya, seorang gamer yang live streaming nggak cuma pamer skill main game, tapi juga membangun komunitas. Mereka ngobrol, bercanda, bikin inside jokes, semua itu membentuk rasa kebersamaan. Dari perspektif sosial, video mengamplifikasi suara orang-orang yang tadinya mungkin nggak pernah terdengar. Dulu bikin program TV itu butuh modal besar. Sekarang cukup kamera HP dan koneksi internet, suara kita bisa sampai ke ribuan orang. Dan ini yang bikin video jadi semacam cermin kehidupan sosial. Kita bisa lihat tren, gaya bicara, bahkan nilai-nilai baru yang muncul di masyarakat lewat video. Jadi bukan cuma konten, tapi juga refleksi budaya. Jadi, teman-teman pendengar, dari pergeseran album foto ke Reels, dari kebiasaan ngobrol langsung ke video call, sampai video sebagai wadah ekspresi diri, semuanya bikin kita sadar kalau video udah jadi bahasa sosial yang baru. Setuju banget. Dan bahasa baru ini akan terus berkembang. Bisa jadi nanti bentuknya bukan lagi video 2 dimensi, tapi video imersif kayak metaverse atau bahkan hologram. Tapi intinya sama, manusia selalu mencari cara untuk terhubung dan mengekspresikan diri. Mantap. Jadi jelas ya, video bukan cuma hiburan, tapi juga cermin kehidupan sosial kita hari ini. Wah, tadi kita udah ngobrol banyak tentang video sebagai cermin kehidupan sosial. Mulai dari Reels, video call, sampai vlog dan live streaming. Seru banget ya, karena ternyata video nggak cuma jadi hiburan, tapi juga bahasa sosial yang baru. Nah, kalau tadi kita ngomongin sisi sosialnya, sekarang saya pengen kita geser sedikit ke sisi yang lebih dompet friendly. Karena jujur aja, video itu sekarang juga udah jadi mesin ekonomi digital. Mungkin kamu pernah lihat orang bikin konten sederhana, terus viral, lalu tiba-tiba dapat banyak sponsor. Atau mungkin kamu sendiri pernah belanja karena nonton video unboxing. Jangan malu ngaku ya. Iya, itu fenomena nyata banget. Dan disinilah kita masuk ke yang disebut creator economy. Jadi, para creator video itu sekarang udah jadi semacam pengusaha mandiri. Model bisnis mereka beragam. Ada yang dapat penghasilan dari iklan YouTube, ada yang disponsori brand, ada juga yang hidup dari donasi penonton lewat platform seperti Patreon atau saweran digital. Yang menarik, skala mereka itu bisa luar biasa. Ada creator individu yang penghasilannya bisa menyaingi perusahaan kecil bahkan menengah. Mereka membangun tim sendiri, ada editor, manajer, sampai analis data. Jadi memang udah beneran entitas bisnis. Dan ini kan nggak cuma soal uang, tapi juga soal dampak ekonomi. Kalau kita pikir, industri kreator ini membuka banyak lapangan kerja baru. Ada jasa manajemen talent, agensi iklan digital, sampai startup yang bikin tools khusus buat para kreator. Betul. Bahkan menurut laporan Influencer Marketing Hub, nilai ekonomi creator global pada 2023 itu udah lebih dari 100 miliar dolar. Bayangkan, 100 miliar dolar. Itu sama dengan gabungan GDP beberapa negara kecil. Dan yang bikin unik, sebagian besar modal awal mereka
cuma kamera ponsel, ide segar, dan konsistensi bikin konten. Jadi intinya, video membuka peluang demokratisasi ekonomi ya. Siapapun bisa mencoba, nggak harus punya modal besar kayak buka toko fisik. Tepat sekali. Dan jangan lupa, ada juga efek turunan. Misalnya, orang yang viral dengan video masakannya bisa buka bisnis restoran. Atau gamer yang populer lewat streaming, akhirnya dapat kontrak kerjasama dengan brand hardware besar. Jadi video itu bukan cuma memberi penghasilan dari platform, tapi juga membuka pintu-pintu lain. Nah, ngomongin soal pintu bisnis, kita masuk ke poin kedua, marketing dan e-commerce. Ini sih udah jadi pemandangan sehari-hari ya. Iklan video sekarang ada di mana-mana. Contoh gampang, video unboxing. Itu tuh kayak ritual sakral konsumen modern. Orang pengen lihat barang dibuka dulu sebelum beli. Bahkan ada studi yang bilang, lebih dari 60% konsumen merasa lebih percaya beli barang setelah nonton review atau unboxing videonya. Iya, dan review produk itu lebih kuat dari iklan tradisional karena sifatnya lebih personal. Kalau kita lihat orang yang kita percaya merekomendasikan sesuatu lewat video, rasa percaya itu lebih tinggi daripada sekedar baca brosur. Dan jangan lupa, fenomena live shopping. Di Asia, khususnya di Cina, ini udah jadi industri raksasa. Tahun lalu, penjualan lewat live shopping di Cina itu nilainya mencapai lebih dari 400 miliar dolar. Bayangkan, 100 miliar dolar. Itu sama dengan gabungan GDP beberapa negara kecil. Dan yang bikin unik, sebagian besar modal awal mereka cuma kamera ponsel, ide segar, dan konsistensi bikin konten. Jadi intinya, video bikin jarak antara bisnis dan konsumen jadi lebih dekat ya. Kalau dulu kita nunggu iklan di TV, sekarang kita bisa interaksi langsung sama penjual lewat layar HP. Nah, kalau kita lihat tren masa depan, video ini masih punya jalan panjang. Misalnya penggunaan video 360 derajat dalam industri real estate. Konsumen bisa jalan-jalan virtual di rumah yang mau dibeli tanpa harus datang langsung. Iya, atau di pariwisata. Bayangin sebelum ke Bali, kamu bisa merasakan pantainya dulu lewat video 360. Itu akan meningkatkan minat wisatawan sekaligus memberi pengalaman awal yang lebih imersif. Lalu ada juga perkembangan Metaverse dan Web3. Kebayangkan kalau nanti transaksi bisnis dilakukan di ruang virtual imersif, di mana video bukan cuma layar datar, tapi pengalaman penuh. Kamu bisa coba baju di toko virtual, ngobrol sama avatar penjual, dan langsung check out barang dalam bentuk NFT atau produk fisik yang dikirim ke rumah. Waduh, jadi belanja itu bukan lagi sekedar scroll katalog, tapi kayak main game open world ya. Persis. Tapi ini bukan lagi fiksi ilmiah, karena banyak perusahaan besar sudah berinvestasi ke sana. Meta, Microsoft, sampai perusahaan real estate mulai menguji coba pengalaman ini. Jadi kemungkinan besar video imersif akan jadi bagian penting dalam dunia bisnis masa depan. Jadi kalau kita rangkum, video udah jadi mesin ekonomi digital dalam 3 hal besar. Pertama, lewat kreator ekonomi yang bikin kreator bisa jadi pengusaha mandiri. Kedua, lewat marketing dan e-commerce yang bikin bisnis lebih dekat dengan konsumen. Dan ketiga, lewat inovasi masa depan seperti video 360 derajat, Metaverse, dan Web3 yang bakal bikin transaksi makin seru. Setuju banget. Intinya, video sekarang bukan cuma konten, tapi juga komoditas. Bukan cuma tontonan, tapi juga transaksi. Dan ke depan perannya akan semakin besar, semakin canggih, dan semakin dalam masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Mantap! Jadi jelas banget kenapa video itu sekarang disebut mesin ekonomi digital. Wah, kita udah ngobrol banyak soal video. Mulai dari sisi sosial sampai jadi mesin ekonomi digital. Rasanya topik ini nggak ada habisnya ya. Tapi, kalau ngomongin video, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak sekalian ngintip masa depannya. Karena jujur aja, perkembangan video itu cepet banget. Kalau dulu kita puas dengan nonton film di VCD, sekarang orang udah main VR headset. Jadi kebayang nggak sih, 10 tahun lagi kita bakal ngapain dengan video? Iya, bener banget. Teknologi video itu kayak roller coaster. Selalu ada yang baru dan bikin kita terkejut. Nah, mari kita masuk ke sesi terakhir kita, yaitu masa depan video. Kita akan bahas 3 hal penting, peran AI, interaktivitas, dan tentu saja sedikit nasihat buat teman-teman pendengar. Oke, kita mulai dari teknologi baru. AI alias Artificial Intelligence lagi heboh banget sekarang. Nah, gimana peran AI dalam dunia video menurut kamu? Perannya besar sekali. AI sekarang bisa dipakai untuk membuat video otomatis. Misalnya menghasilkan avatar digital yang bisa bicara seperti manusia.
Atau personalisasi konten. Platform video bisa memprediksi jenis konten yang paling relevan buat kita. Itu sebabnya feed TikTok atau YouTube kadang terasa, kok ini banget sih gue? Bahkan ada riset yang menunjukkan lebih dari 70% waktu tonton di YouTube dipengaruhi oleh sistem rekomendasi AI. Jadi sebenarnya AI lah yang memilihkan video buat kita. Kedepannya AI juga bisa dipakai untuk editing otomatis, bikin efek visual, sampai dubbing lintas bahasa. Jadi kreator punya lebih banyak alat untuk berkarya. Waduh, jadi mungkin nanti nggak ada lagi alasan nggak bisa ngedit video ya. Tinggal klik, AI yang beresin. Betul, tapi di sisi lain kita juga perlu bijak. Karena AI bisa menghasilkan konten palsu, seperti deepfake. Jadi masa depan video itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal tanggung jawab pengguna. Oke, masuk ke poin kedua, yaitu interaktivitas. Jadi bayangin, video nggak cuma ditonton, tapi bisa diajak berinteraksi. Nah, ini yang seru. Sekarang aja kita udah punya game interaktif yang pada dasarnya adalah video dengan pilihan cerita. Kedepan, video bisa jadi simulasi virtual. Misalnya, kamu nonton konser, tapi bisa pilih sudut kamera sesuai keinginan. Atau kamu belajar masak lewat video, dan bisa langsung klik untuk lihat bahan-bahan dalam tampilan 3D. Konsepnya kayak menggabungkan film, game, dan aplikasi jadi satu. Jadi video bukan lagi medium pasif, tapi medium aktif. Wah, jadi kayak pengalaman personal ya. Bukan lagi semua orang nonton hal yang sama, tapi setiap orang bisa punya versi videonya sendiri. Tepat sekali. Dan tren ini sudah mulai terlihat. Banyak perusahaan startup sedang mengembangkan teknologi video interaktif untuk pendidikan, pariwisata, bahkan terapi mental. Luar biasa. Nah, sekarang bagian terakhir nih, yaitu nasihat. Saya yakin banyak pendengar kita yang tertarik jadi kreator video, tapi juga ada yang sekedar penikmat video. Nah, apa tips kamu untuk mereka? Oke, untuk kamu yang ingin jadi kreator video, tips pertama adalah jangan takut mulai dari kecil. Konten gak harus sempurna. Justru, kadang yang sederhana itu lebih mudah terhubung dengan audiens. Kedua, pahami platform dan audiens kamu. Apa yang works di TikTok belum tentu works di YouTube. Jadi penting banget buat ngerti konteksnya. Dan yang ketiga, jangan cuma fokus pada views. Fokuslah bangun komunitas. Karena komunitas itulah yang bikin karya kamu bertahan jangka panjang. Nah, kalau kamu lebih senang jadi penikmat video, tips saya sederhana, nikmati dengan bijak. Video bisa jadi hiburan, bisa jadi edukasi, tapi juga bisa bikin kecanduan. Jadi gunakan dengan sadar. Pilih konten yang benar-benar memberi nilai tambah buat hidup kamu. Mantap. Jadi buat kreator, jangan takut mulai dan bangun komunitas. Buat penikmat, nikmati dengan bijak. Simple tapi dalam banget pesannya. Jadi jelas, masa depan video ini akan semakin canggih, semakin interaktif, dan semakin personal. Dan kita semua punya peran, baik sebagai kreator maupun penikmat, untuk bikin ekosistem video yang sehat. Betul banget. Dan saya yakin, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, video akan terus jadi medium yang memperkaya hidup kita, bukan cuma menghabiskan waktu kita. Luar biasa. Jadi, begitulah teman-teman obrolan kita tentang masa depan video. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang banget soal video. Dari bagaimana video jadi cerminan kehidupan sosial, sampai jadi mesin ekonomi digital, dan bahkan kita udah intip masa depannya yang super canggih dengan AI dan interaktivitas. Kalau saya rangkum singkat, ada beberapa hal penting. Pertama, video itu udah jadi bagian integral dari hidup kita. Dulu mungkin hanya foto album, sekarang udah Reels, Stories, dan video call. Kedua, video bukan cuma hiburan, tapi juga jadi alat komunikasi, ekspresi diri, dan bahkan jadi mesin ekonomi yang menggerakkan jutaan orang di dunia kreator. Ketiga, masa depan video itu menjanjikan, tapi juga menantang. Ada teknologi AI, ada interaktivitas, tapi tetap perlu bijak menggunakannya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Dr. Elena yang sudah berbagi insight luar biasa. Rasanya semua pendengar jadi punya perspektif baru tentang betapa besarnya peran video dalam kehidupan kita. Terima kasih juga, senang bisa berbagi di Mushroomcaster. Dan tentu saja terima kasih untuk kamu, pendengar setia Mushroomcaster yang sudah menemani kami sampai akhir episode ini. Sebelum kita tutup, wajib nih ya untuk para pendengar, coba tulis di kolom komentar, video apa yang paling mengubah hidup kamu.
Bisa video edukasi, video motivasi, atau bahkan video kocak yang bikin kamu semangat lagi. Saya pengen tahu cerita-cerita menarik dari kamu semua. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share podcast ini ke semua orang yang kamu kenal. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menikmati cara belajar yang cerdas. Jangan lupa dengarkan di episode selanjutnya.